Halo sahabat cerita alam Indonesia. Kesempatan kata kali ini kita akan sedikit membahas tentang perjalanan hidup kami yang awalnya kita dulunya tuh seorang perantauan di kota, lalu kita memutuskan untuk tinggal di kampung dan akhirnya kita mempunyai ya setidaknya kecil atau besarnya itu usaha itu milik kami sendiri. Dan jika dari para sahabat sedikit agak bingung, kadang muncul saya di depan video, lalu ada Ibu Ninit yang sering muncul juga di depan video ya. Nah, jadi Ibu Ninit ini adalah istri saya. Jadi kami adalah pasangan suami istri yang sedang menekuni budidaya jamur kuping dan juga labu siam di pekarangan rumah. Untuk budidaya labu siam itu biasanya kita memang hanya menggunakan media seadanya dan juga pekarangan yang ya tidak cukup luas juga. Tapi kalau untuk hasilnya alhamdulillah lah. Kalau untuk tambah-tambahan bumbu dapur dan untuk keseharian itu sudah bisa mengcover ya. Dan untuk kali ini jamur kuping yang sedang saya lakukan itu adalah pelobangan pada mukanya, pada depannya ini kita kasih lubang karena ini adalah backlog baru ya. Ini sekitar 2 minggu yang lalu ya Maya datangnya ya? 2 minggu, sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ini baru datang dan mesiumnya itu sudah hampir separuh dan kadang ada yang sudah hampir sampai ke belakang mesiumnya. Ini proses pelubangan untuk menanti panen pertamanya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini di depan ini kan yang posisi ada cincinnya. Ini kan posisinya sudah mesium, sudah putih nih ya. Kalau yang ini kan masih hitam. Nah ini karena saya menatanya itu agak bolak-balik, jadi kelihatannya seperti hitam sama putih ya. Padahal kalau dari muka sebelah itu sama saja. Ini mesiumnya sudah separuh semua. Nah nanti pelobangan yang kedua itu setelah kita mendapatkan atau mesiumnya sudah mencapai ke belakang, sudah full putih semua, baru kita lubang kasih 4 itu 2 dia ada di depan, dan 2 lagi ada di belakang untuk memaksimalkan supaya panennya itu bisa berlipat-lipat ya. Kalau dari depannya saja kan kita biasanya untuk per 1000 backlognya itu kan naik turunnya di 1 pintal. Tapi kalau untuk pelobangan 4 atau depan sama belakang itu biasanya 2 kali lipat untuk panen yang kedua. Tahun 2004 dulu itu saya merantau di Surabaya ya. Saya seperti pada umumnya tujuan saya merantau itu pastinya hanya untuk mencari pekerjaan. Dan alhamdulillah dulu itu saya itu seorang pedagang di Surabaya, pedagang kuliner. Lalu ketika itu saya bertemu dengan Ibu Ninit, ya ini calon istri saya yang sekarang sudah menjadi istri saya. Mantan pacar ini. Mantan pacar katanya. Nah dulu itu gini, sudah berdagang dari mulai tahun 2004 tadi sampai terdampak sampai corona itu. Dulu pas waktu pandemi COVID-19 itu kami memutuskan untuk pulang karena di saat itu tuh dulu istri saya juga sedang lagi mengandung putra saya yang kedua. Karena berdagang di kota itu agak susah di saat pandemi karena ada pembatasan di berbagai daerah, berbagai kompleks. Dan dulu itu kami memutuskan untuk pulang kampung itu di tahun 2020. Nah dari situ kami mulai berminat tentang pertanian. Nah dari situ kami mulai berminat atau menekuni usaha di pekarangan itu seperti pertanian itu di tahun 2020 sampai tahun 2021 lah.
sampai sekarang ini. Karena di saat itu kami itu berpikirnya kalau kita kerja ikut orang, maka kita tidak akan ada perkembangan sama sekali. Karena ikut kerja ikut orang itu ya hanya ngejep gaji yang sekian yang bisa dihitung dalam 1 bulan itu bisa dikalikan. Semisal gaji kita satu harinya 100.000 nih, 100.000 kalau dikalikan selama 1 bulan, selama 30 hari itu sudah kelihatan ya paling cuma 3 juta. Itu kalau kita tidak ambil cuti atau tidak ambil libur. Nah, dari 1 bulannya 3 juta itu berarti kan kalau kita selama 1 tahun atau 12 bulan, berarti kan sudah kelihatan tuh 3 juta kali 12 bulan. Berarti kan sekitar 36 juta ya dalam 1 tahun pendapatan kalau kita ikut orang itu. Tapi beda lagi kalau kita punya usaha sendiri. Usaha itu hanya kita sama Tuhan saja yang tahu. Itu tetangga tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Sedikit kecilnya usaha kita itu kita sendiri yang memiliki, kita sendiri yang bosnya. Nah, kenapa kami itu memilih budidaya jamur? Karena budidaya jamur kuping ini penghasilannya kan itu kan sebulan sekali ya. Sebulan sekali itu anggaplah kita kerja ikut orang sebagai gaji per bulan sekali kita nerima uangnya. Anggap saja kita kerja ikut orang digaji setiap sebulan sekali ya. Nah, kalau di budidaya jamur itu kan anggap saja sama kerja ikut orang juga. Nah, anggap saja ya. Nah, dari 1 bulan kita mendapatkan gaji, tapi kan kalau kita ikut orang kan kerjanya sudah pasti dari jamnya. Dari jam berapa sampai jam berapa. Biasanya kan kalau kita kerja ikut orang itu kan dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore ya kalau nggak salah. Nah, karena ini budidaya jamur kuping itu pekerjaannya simpel, ringan, ya, milik kita sendiri, perawatannya juga sangat mudah. Kita kan hanya untuk penyiraman saja. Kita tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak atau harus jam berapa sampai jam berapa kan enggak. Biasanya kalau di saat musim hujan, kita itu perawatannya hanya menyiramnya itu 1 kali sehari. Tapi kalau sudah tiba waktunya musim panas, biasanya itu penyiraman itu sampai 2 kali atau 3 kali sehari. Nah, anggap saja kita kerja ikut orang, hanya menyiram saja dengan kapasitas pumbung ini yang kami miliki adalah 5.000 backlog. 5.000 backlog itu penyiramannya kurang lebih 30 menit sudah selesai. Itu setiap harinya. Nah, kita merawat tanaman kita sendiri dan kita mendapatkan hasil panen itu per sebulan sekali. Jadi konsepnya sama. Jadi kita terima gaji atau terima panen itu sebulan sekali. Itu. Nah, tapi yang menjadi pembeda adalah hasil panen itu naik turun, kadang banyak, kadang ya sedengan, kadang juga sedikit. Itu. Nah, kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya itu kita mendapatkan cuan atau mendapatkan masukan ekonomi itu dari labu siam. Karena labu siam itu tergolong tanaman yang hasilnya bisa per 2 hari, bisa per 3 hari. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari kita mengandalkan dari labu siam. Kalau untuk hasil bulanan kita mengandalkan dari jamur kuping ini. Nah, dan jika teman-teman ini melihat ada korek dan juga ini alat pelobangan ini tujuannya hanya untuk mensterilkan alatnya. Jadi seperti ini. Kita panaskan seperti ini agar supaya Besinya steril. besinya ini steril ya, betul. Alat yang untuk kita lobangi itu hanya menggunakan bambu dan di depannya ini saya kasih cutter ya atau silet. Ini bentuknya seperti ini. Dengan melobangi seperti ini, nah ini kan berbentuk kayak gini nih ya akhirnya. Ini supaya air nanti, air yang kita semprotkan kepada
jamur kuping itu tidak masuk ke backlognya dan tidak membuat bibitnya itu menjadi busuk. Jadi air langsung turun ke sini, jadi nggak sampai masuk ke dalamnya.